Pak Asman, Ya, halo, halo, Ya, ya. halo Pak. ya Pak Asman ingat Bu Kasana, ya, Buka sana. iya Bu Kasana itu istrinya Pak Sukerno yang rambutnya putih itu. Ya, Rambutku ya putih kabeh, Pak Wisan. Odo, ojo ngrasani aku yo rambutnya putih. Seputih hatinya. masih di rumah sakit nggak Pak orangnya? Mohon doanya nanti teman-teman. Oh ya. Itu Bu Kasana. Terus itu yang nenek itu yang tua itu sekarang eh, barusan saya ditelepon ini dilarikan ke rumah sakit. Siapa itu Bapak, siapa? Bapak yang siapa? rumah sakit? Bapak siapa masuk rumah Saya sakit? pengen ikut Zoom dulu. Ya, anggota KLPI, mitra Yang suka KLPI. ikut Zoom ya Pak, Siapa yang udah namanya? tua itu ya. Buka Oke, sana. Bapak. Nanti mohon doanya Pak. Oke. Buka sana. Pak, jam 6:05, monggo di mute, kita mulai ya. Oh, Ya. siap. Yo, di mute semua. Pak Willy dibuka aja, Pak Willy. Yo, di mute. Bapak M. Sohib, tolong di mute. Ya, siap. Hadir. Ya, di mute, Pak. Nanti lupa, Pak. Ya, Mic-nya di mute, Pak. Pak M. Sohib. Bu ya. Wahyuni, mohon di mute. Pak M. Sohib, mic-nya di Saya. mute, Pak. Ya, mic-nya di off kan, Pak? Tadi udah. Ya, nggak siap. Nggak Mic-nya siap. di off kan, Pak? Mic-nya di off kan? Ya. Yang lain aja. Nggak usah. Belum siap. Ngerti. Baru ngerti, Wi, Pak Sim. Nah, ya gini, kalau saya belum mulai nanti cemuit ngerti. Nggak Nggak siap. paham Nyalain. beliau, nggak paham. Nggak paham. Yang penting, Oh bisa di-mute oleh Pak. Sebelah kiri bawah sekali Pak, bisukan. Jadi toel biar dia bisu. Orang baru kali ya. Ya, Ya, baru. ya Pak. Sebelah kiri bawah, paling bawah kiri itu ada tulisan bisukan. Itu Bapak sentuh, nanti dia ini mati. Yang ada udah, tulisannya udah, saya udah jadi mute host. itu loh Pak. Yang Udah, ada tulisannya Pak. mute itu dipencet. Mute. Oke, udah saya. Halo, Pak. Pak ini, Pak Willy Darmawan. Tadi ada kok. Pak Willy. Pak Willy. Halo, Pak Willy. Pak Willy tadi ada kok. Pak Willy. Pak Willy Darmawan. Pak Willy. Kok nggak dia? Pak Willy Darmawan. Lagi di rumah sakit katanya Pak. Oh, Pak Willy yang rumah sakit. Oh, yang sakit Pak Willy. Nggak Tapi tahu kok, barusan ada chat masuk. oh ya ya ya, oke. Ibu Tarigan, Ibu Tarigan, Siapa? oke. Tolong galikan Pak Willy ya untuk buku bijak ya. Kenapa Pak? Tolong galikan Pak Willy untuk membacakan buku bijak. Ini kangen nih suara jenengan saya. Saya siapa? Oke, oke ya, dah tertib semua. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridun yawatin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para Zoomer yang berbahagia,
Selamat jumpa setelah kita libur seminggu ya. Kita jumpa lagi di pagi hari ini. Seminggu cuma 1 hari, cuman minggunya ya. Kita jumpa lagi di Zoom pagi ini hari Senin, tanggal 9 September 2024. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan walafiat, diberikan kesempatan yang luar biasa, diberikan peluang sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa kumpul di ruangan Zoom pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka perlu kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para Zoomer yang berbahagia, pada hari ini ada yang sakit, mudah-mudahan siapa namanya kita belum tahu tadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, sehingga bisa bergabung, beraktivitas kembali, bisa bersama-sama, bisa bergotong royong untuk mencapai goal kita. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini sebenarnya Pak Willy Darmawan yang harus mengisi buku bijak, namun beliau berhalangan, masih ada kegiatan. Monggo, Bapak Ibu, kita ikuti Zoom pagi ini yang akan diwakili oleh Ibu Tarikan. Lama sekali Ibu Tarikan ini saya enggak mendengar suaranya yang sangat sangat merdu ini. Ya, terima kasih Pak Sun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh hidup, kita boleh bernapas semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena Tuhan. Jadi kita mengedepankan Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya apapun. Ya, baik Bapak Ibu, saya bacakan untuk kita. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Ya, dari sini sampai sini kita boleh mengerti bahwa hidup itu harus ada tujuan. Goal kita harus ada. Karena banyak orang asal hidup saja, nggak tahu tujuannya mau ngapain. Dia hanya hidup, ya wes hidup aja. Jadi tanpa tujuan itu sama aja kita itu tidak punya napas kehidupan kalau kita nggak punya tujuan. Jadi tujuan itulah goal kita adalah Tuhan. Jadi jangan sampai mengedepankan uang dibandingkan dengan Tuhan. Jadi Tuhan segalanya, baru yang lainnya. Karena segala sesuatu Tuhan yang ngatur. Kunci kehidupan itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kepintaran, segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Maka sia-sialah kita kalau tidak mengejar Tuhan, hanya mengejar harta dunia. Jadi ada kalimat berkata, mengejar angin menuai badai. Jadi jangan kita mengejar-ngejar dunia, kita kejar Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mau berikan bagi kita, Tuhan izinkan kita terima. Karena Tuhanlah yang mengatur. Makanya saya punya prinsip hidup. Jika Tuhan sudah kita miliki, maka kita sudah memiliki segalanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhanlah yang memiliki alam semesta beserta isinya. Dia mengetahui kita udah layak belum menerima itu. Maka kita terus belajar dan belajar terus mengiring Tuhan. Karena ilmu pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah berasal daripada Tuhan. Janganlah seperti minuman bersoda yang dikocok. Jadi jangan hanya sekedar jangan kita hanya bertujuan semangat sebentar, nanti sebentar turun lagi. Ya, tinggi sebentar, turun lagi. Maju selangkah, mundur lagi selangkah. Jadi kita nggak akan maju kalau kita hanya melangkah selangkah, mundur lagi selangkah. Jadi di situ-situ aja. Jaga stamina, andalkan Tuhan.
Nah, kenapa dia di sini nomor satu andalkan Tuhan? Nah, itu satu bukti bahwa memang kita diajarkan untuk mengedepankan Tuhan. Baru kita doakan goal. Goal kita apa? Strategi dan tim. Doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, dan persistence. Nempel. Nah, nempel ini juga nempel sama Tuhan terlebih dahulu. Supaya kita bisa berbuah. Karena setiap ranting yang tidak menempel dengan Tuhan, dengan batangnya, maka kita akan kering. Akhirnya mati. Nah, kita pun seperti itu di sini menempel dengan leader, menempel dengan perusahaan supaya kita semakin hari semakin paham tentang pekerjaan atau bisnis yang kita jalankan. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Semua terserah kepada Tuhan. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, kesel, bosan. Yang sering terjadi itu kesel. Ya Bapak Ibu ya, kesel. Kesel jengkel gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu apa namanya? Ya kita ikuti apa peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan, kita diarahkan untuk tetap menguasai diri, menguasai hati. Itu TSD tadi. Tahu diri, sadar diri dan tahan diri. Kita tahu zonanya sampai di mana supaya kita nggak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya, demikian Bapak Ibu kita lanjut ke buku bijak di tanggal berapa nih Bapak Ibu? Tanggal 9. Ya, saya bacakan untuk kita. Hikmat telah mendirikan rumah dan menegakkan ketujuh tiangnya. Ia telah memotong ternak untuk pesta, mengolah air anggur dan menyediakan hidangan. Pelayan-pelayan wanita disuruhnya pergi untuk berseru-seru dari tempat-tempat tinggi di kota. Siapa tak berpengalaman silahkan kemari. Kepada yang tidak berakal budi, hikmat berkata, mari menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Tinggalkanlah kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Turutilah jalan orang arif. Kalau orang yang tak mau diajar, kau tunjukkan kesalahannya. Ia akan menertawakan engkau. Kalau orang jahat kau marahi, ia akan mencaci makimu. Nah, di sini seringkali terjadi, Bapak Ibu. Kita saling menasihatkan, gitu. Karena terkadang tujuan kita baik belum tentu diterima orang baik. Begitu, Bapak Ibu. Ya, kalau di kita dibilang itu, kalau ada satu kesalahan, kita saling, kalau kita di sini kan berkeluarga, satu keluarga saling membangun supaya apa tujuan kita, goal kita tercapai gitu. Jadi kalau kita saling memberi nasihat atau membantu saling menolong satu dengan yang lain, terkadang yang kita berikan itu belum tentu diterima baik, padahal tujuan kita itu seringkali memang tujuan kita mau supaya semua berjalan dengan baik. Tapi belum tentu itu menjadi baik kalau kita tanggapi secara negatif. Kalau saya, Bapak Ibu, yang sering saya jalankan, saya pribadi sangat senang dinasehati orang. Diberikan petua saya sangat senang. Karena apa? Berarti orang memperhatikan saya. Nah, kalau orang tidak pernah melihat kita, kehidupan kita, berarti kita itu tidak dilihat, nggak pernah dinasehati, nggak pernah diberi masukan. Ya, kita termasuk orang yang kurang perhatian. Nah, kalau kita banyak masukan, berarti kita disayang banyak orang. Jadi jangan kita merasa kita ada masukan ya. Iya ada masukan. Jadi kita merasa sepertinya kita nggak di apa namanya nggak dibangun begitu kira-kira. Kita itu saling satu sama lain saling membangun supaya apa? Ya seperti ini mendirikan rumah. Ibarat kita ini saat ini sedang membangun rumah. Rumah itu apa? Rumah masa depan kita. Masa depan kita itu apa? Goal kita apa? Pensiun. Kita sama-sama membangun itu. Ya, membangun dasarnya. Mungkin saat ini dasar sudah mulai ya. Karena apa? Satu bangunan itu tanpa dasar yang kuat itu akan gampang rubuh. Ketika angin datang, badai datang, tantangan datang, maka bangunan itu segera rubuh. Nah, demikian juga bangunan yang kita bangun rame-rame saat ini. Ya, itu tadi bangunan pensiun, itulah bangunan kita. Yang kita bergotong royong dari Sabang sampai Merauke, membangun satu bangunan kita itu supaya apa? Cepat goal selesai bangunan kita, sehingga kita cepat menikmati, memasuki rumah itu. Rumah masa depan yang penuh dengan eh,
susu dan madu, kenikmatan, keindahan, masa depan yang penuh harapan itu, supaya kita segera menempatinya. Maka di sini kita diajarkan untuk bergotong royong, saling membantu satu dengan yang lain agar tujuan kita, goal kita itu tercapai. Bersama-sama bergotong royong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita nggak saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bermusuhan satu dengan yang lain, maka kapan mau selesainya kita bangunan ini? Begitu. Kita ini bersaudara, kalau saya bilang kita ini dipilih. Dipilih siapa? Dipilih Tuhan. Tuh masuk di dalam PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, jangan main-main kita. Maksudnya saya merasakan bahwa ini bukan satu permainan, ini adalah rancangan Tuhan. Kenapa saya bilang rancangan Tuhan? Karena memang tidak ada yang jadi satupun di dunia ini tanpa persetujuan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalamnya, percayalah, niscaya kita akan baik-baik saja. Mungkin tantangan datang, hak ombak datang, badai datang, tapi kita adalah pemenangnya. Karena apa? Kita berjalan di relnya Tuhan. Penuh kasih, penuh tolong satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan untuk menuju goal kita itu tadi pensiun. Supaya kita sama-sama menikmatinya. Ya Bapak Ibu. Tinggalkan kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Turutilah jalan orang arif. Nah, yang sering terjadi apa namanya? Kita nggak menerima, kita diberi masukan, ya itu sering kali terjadi. Jadi Bapak Ibu, pengalaman saya kemarin ya pulang gereja, saya berangkat langsung ke satu tempat di mana saya diundang untuk presentasi tentang air. Ya Bapak Ibu, jadi saya menjelaskan di sana. Maka dia sangat menyesal kenapa nggak dari dulu. Padahal dia itu pebisnis MLM yang luar biasa dan dia juga apa agen asuransi apapun dia kerjakan semua ada sama dia, mau obat ada, apapun ada. Nah, ketika saya jelaskan tentang aplikasi kita, aplikasi air, dia sangat sangat tertarik sekali. Jadi besok tanggal 10 dia mau bergabung dengan membawa semua rombongannya. Nah, jadi Bapak Ibu kita apa namanya? Yang kita merasakan bahwa selama ini nggak mungkin dia bisa ikut gitu. Kita buang itu supaya apa? Kita masukin aja pelan-pelan. Saya hanya bilang sama dia pada awalnya, "Hai bro, kamu mau punya rumah nggak?" Kebenaran dia masih ngontrak. Oh, mau lah. Caranya seperti apa? Nanti saya jelasin. Datanglah. Akhirnya saya datang kemarin, Bapak Ibu. Walaupun Sukabumi Jakarta itu lumayan jauh. Ya, Bapak Ibu. Saya jabanin kemarin, saya pulang malam, Bapak Ibu. Jam 9 sampai setengah 10-an lah, Bapak Ibu. Saya sampai lagi di rumah. Nah, itulah perjalanan untuk apa tadi? Supaya goal kita cepat tercapai. Jangan mencela orang yang tak mau diajar, ia akan membencimu. Tetapi kalau orang bijaksana, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Nah, kita harus saling menghargai. Jika Bapak Ibu, saya juga bukan orang benar, bukan orang yang udah seperti apa. Saya kepengen Bapak Ibu, jika saya memiliki sesuatu hal yang mungkin menurut Bapak Ibu tuh perlu diluruskan, ya saya sangat senang. Karena apa? Jika kita diluruskan jalannya, maka kita akan berjalan sama-sama. Jangan melihat teman sudah belok ke kiri atau ke kanan. Perjalanan kita ini harus lurus. Lurus maksudnya mengiring Tuhan dan mencapai goal. Begitu. Nah, kalau kita lihat teman kita sudah mulai menyimpang, kita nasihatkan. Ya, dia lemah, kita ajak lagi supaya dia semakin semangat lagi. Jangan kita biarkan ketika dia lemah, kita tahu dia mulai lemah, tapi kita biarkan. Nah, itu nanti menjadi agak lambat perjalanan goal kita. Kalau orang bijaksana, kau nasihati akan menjadi lebih bijaksana. Dan kalau orang taat kepada Allah, kau ajar, pengetahuannya akan bertambah. Nah, jadi semakin hari, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan jika kita saling memberi, saling membangun satu dengan yang lain. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut. Nah, kembali kepada Tuhan. Dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, ya, engkau akan mendapat pengertian. Jadi hikmat pengertian itu sumbernya semua daripada Tuhan. Kita pintar pun melakukan apapun, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, jika kita esa karena banyak talenta, semua sebenarnya Tuhan beri talenta, ya. Tapi ada yang satu, ada yang dua, ya ada yang memang dia pasti bicara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ya ada yang jadi bidan.
Itu semua talenta yang diberi Tuhan. Tapi terkadang kita bukan bidan, tapi pengen nolong orang melahirkan. Itu kira-kira. Ya, kita bukan bidan, tapi kita mau menolong orang melahirkan. Kan bingung, bisa anak orang mati nanti. Kita bukan nggak pintar mengajar bahasa Inggris, misalkan. Kita nggak fasih bahasa Inggris. Tapi karena gajinya besar, ya berarti tujuan kita udah uang. Karena gajinya besar atau promosinya, wow kita lihat, kita ambil itu, belajar mengajar bahasa Inggris. Sementara bahasa Inggris kita nggak tahu. Mau jadi apa anak orang, gitu kira-kira. Jadi kita belajar apa, talenta apa yang Tuhan beri bagi kita gali. Ya, kita gali, mungkin selama ini nggak belum keluar, kita gali dan kita asah. Supaya apa? Supaya talenta yang Tuhan beri buat kita itu berguna untuk orang lain. Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang. Nah, kembali semua hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Jadi umur panjang, segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita kembali kepada Tuhan. Buku bijak mengajarkan apapun yang kita baca di sini nih, dari mulai lembaran pertama sampai lembaran terakhir, tujuannya itu adalah Tuhan. Gak ada yang lain. Tuhan, tujuannya bagaimana menjadi seorang yang mengiring Tuhan. Jika kita sudah mengiring Tuhan, maka kita akan aman. Amannya di mana? Walaupun belum kita menemukannya, ya belum mendapatkan apa yang kita rindukan, paling tidak kita itu tidak kecewa, ya. Kita tetap ada sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita diberi penghiburan sendiri. Kita langsung, oh iya mungkin nggak hari ini, ya. Oh mungkin besok. Mungkin bukan bagian saya ya Tuhan. Kita tetap komunikasi dengan Tuhan. Agar apa? Hati kita tenang, ya Bapak Ibu. Hati kita tenang. Kalau saya berulang-ulang ditolak orang, Bapak Ibu, masa lalu saya ditolak orang, ya. Tapi karena Tuhan ada di dalam diri saya nggak gampang kecewa. Dibully orang, sering saya dibully orang, Bapak Ibu. Bukan salah saya, tapi saya yang kena bully, Bapak Ibu. Tujuan kita baik, tapi kita yang dibully. Dimusuhi orang. Pengalaman saya udah kebal di situ, Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan ada di dalam diri saya tetap maju. Karena saya berpikir tujuan gol saya bukan dunia, gol saya Tuhan. Apapun yang kita miliki saat ini, itu hanya sementara. Mau sekaya apapun kita, sepintar, sehebat apapun kita akan sama-sama kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada debu, kepada tanah. Nggak ada sedikit pun yang perlu kita andalkan di dalam dunia ini. Yang kita banggakan di dalam dunia ini. Tidak ada. Ya, di dalam hidup kita tidak ada sedikit pun. Karena kita akan kembali kembali kepada tanah. Jadi kita harus menyadari itu supaya apa? Kesombongan, keangkuhan itu tidak ada dalam diri kita. Karena kita tahu kita adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur semua, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau jadikan apa, biar Tuhan aja yang berkuasa. Begitu ya Bapak Ibu, hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang. Jadi kalau mau berumur panjang, ya mendekatlah kepada Tuhan. Karena dialah yang mengatur segalanya. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Tetapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri pula yang dirugikan. Nah, karena hikmat itu berasal daripada Tuhan, maka jangan ditolak. Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, mau manis, mau pahit, itu semua harus kita terima. Ya, tantangan itu sama seperti kuda, Bapak Ibu. Kuda itu kalau mau berlari kencang, dia dipukul dulu, Bapak Ibu ya. Kayak apa itu? Nah, andong ya. Ah itu. Jadi itu apa namanya? Tukang andongnya itu kan dia dia pukul itu kudanya supaya apa? Supaya berjalan dengan kencang. Jadi kalau saya pribadi, kalau hantaman datang, mungkin saya dibenci orang atau apapun yang membuat beban buat saya, membuat rasa sakit buat saya anggap itu adalah cambuk-cambuk untuk membuat saya semakin maju. Jadi kalau kita mendapati tantangan, ya maka itulah saatnya kita mau dijadikan Tuhan menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, seseorang yang luar biasa. Karena apa? Ya, kita selalu minta kepada Tuhan, berikan saya kekuatan Tuhan untuk menghadapi masalah atau tantangan ini. Nah, jadi kalau diberi kekuatan berarti apa yang diberikan? Kekuatan yang diberikan berarti masalah. Supaya apa? Supaya kita kuat. Ketika tantangan datang, kita pikul nih. Sama seperti orang ya, anak saya dulu belajar sekolah di angkatan laut ya. Nah, jadi apa namanya? Dikasih batu bata di dalam ranselnya.
Nah, saya lihat anak saya nih 3 laki-laki. Saya lihat bedanya yang 3 ini, yang mikul batu bata dengan yang tidak pernah mikul batu bata setiap hari, beda badannya. Anak saya yang pertama karena sering mikul batu bata, taruh di ransel itu batu bata yang berat, badannya jauh lebih tegap. Jalannya lebih gagah dibandingkan dengan anak saya yang 2 yang tidak pernah memikul beban. Nah, hidup kita juga demikian, Bapak Ibu. Jadi jangan merasa kita itu saat ini memikul mungkin banyak masalah, mungkin banyak beban. Itulah pertanda Tuhan sedang memilih kita menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang dahsyat. Nah, jadi Bapak Ibu, terkadang tantangan datang di perjalanan kita untuk menyebarkan kabar baik tentang aplikasi air. Nah, tantangan itulah yang membuat kita semakin kuat. Jangan kita semakin lemah. Sedang menghadapi tantangan masalah berarti kita sedang dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi kuat. Karena Tuhan tidak pernah memberikan tantangan yang lebih berat daripada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Jadi kita bersyukur. Kala tantangan masalah datang, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sedang menetapkan kita untuk menjadi seseorang yang kuat dan menjadi pemenang di dalam setiap tantangan itu. Kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Nah, jadi kebodohan ini sama seperti perempuan cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Karena apa? Perempuan terkadang banyak bicara, ya. Jauh lebih banyak bicaranya perempuan daripada laki-laki. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi itu memang sudah diteliti memang demikian ya. Perempuan itu banyak bicara. Kalau nggak banyak bicara, perempuan-perempuan diam itu menjadi satu pertanyaan. Ada apa? Berarti dia sedang memendam sesuatu. Jadi perempuan itu banyak bicara memang sudah dari sananya ya bapak-bapak. Kalau istri-istri bapak-bapak ya banyak bicara, itu sudah dari sananya. Jangan dihentikan, nanti dia stres, depresi ya. Tempat tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota. Dari situ ia berseru kepada orang yang lewat, orang yang tulus hati dibujuknya. Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman. Dan kepada orang yang tak berakal budi, ia berkata, air curian rasanya manis dan makan sembunyi-sembunyi lebih enak. Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dan menemui ajalnya di situ. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dalam dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegelapan. Makanya kita hidup aja di dalam terang. Terang itu adalah Tuhan. Karena dialah yang memberi terang dunia ini. Supaya kita bisa melihat jalan. Nah, hiduplah di dalam terang itu. Supaya apa? Supaya kita tetap melihat diri kita sendiri. Ya, kalau di dalam kegelapan kita nggak tahu. Muka kita itu cemong-cemong kita nggak tahu. Kalau di dalam terang kita bisa ngaca. Ya, 10 kaca pun di hadapan kita. Kalau kita posisi di dalam kegelapan. Kita tidak akan tahu muka kita, wajah kita, penampilan kita seperti apa. Jadi, tetap kita berada di jalannya Tuhan agar kita bisa mengoreksi diri kita sendiri apakah dandanan kita, penampilan kita, kita bisa melihat. Nah, Bapak Ibu tetaplah tinggal di dalam terangnya Tuhan itu supaya kita tetap bisa mengoreksi karena hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan untuk menuju goal kita tadi. Supaya kita bisa melihat itu sampai kepada situ, sadarilah bahwa goal kita adalah Tuhan. Karena Tuhanlah harta benda itu, mari kita sama-sama mengejar Tuhan. Karena kuncinya hanya ada di dalam Tuhan. Kunci untuk supaya orang mau mendengarkan suara kita, mau mendengarkan omongan kita, itu semuanya Tuhan. Makanya dibilang sebelum kita prospek, kita berdoa dulu. Berdoa dulu supaya Tuhan bukakan hati orang. Kalau dulu Bapak Ibu, saya merasa takut untuk prospek. Karena saya pikir, ini apa gitu. Tapi setelah mengenal ini buku bijak, mengenal perusahaan lebih dekat, saya lebih berani. Karena apa? Saya pengalaman Bapak Ibu ya, saya jelaskan sedikit. Saya pernah sampai mau diusir dari rumah. Ya, karena anak-anak saya merasa nanti mama saya ini akan dicari-cari polisi, kan ditangkap polisi. Karena apa? Udah terlalu nih kemana-mana, udah liar banget mama ini, gitu loh. Udah sampai kemana-mana mama ini. Ini udah bahaya nih. Saya sampai mengalami itu, Bapak Ibu ya. Tapi karena saya merasa yang saya jalankan adalah yang benar, kabar baik,
ya, menemui orang-orang yang belum punya rumah, ya Bapak Ibu, saya sedih menemui orang-orang yang masih di jalanan sana yang belum punya penghasilan tetap. Apalagi kabar baik, ojol mau dihapus, ya. Di mana hati nurani kita kalau kita hanya tinggal diam aja? Jadi kabarkanlah, mau nggak bro? Ya mau nggak sih punya penghasilan nanti di tahun depan? Ya, udah ada penghasilanmu setiap bulan, mau nggak? Gitu. Mau nggak nanti kamu punya rumah? Mau nggak? Ayo kita sama-sama bergabung di sini. Hanya kabar seperti itu aja saya sampaikan. Kalau nanti dia mau ya puji Tuhan. Enggak pun mungkin belum waktunya. Jangan kecewa, jangan jadi jengkel. Ya itu aja Pak Sunarto. Dari saya semangat terus. Jangan mundur, tantangan itu boleh hadir, itu membuat kita kuat. Ibaratkan itu adalah semua redoxon ya yang menguatkan tulang-tulang kita agar kita tetap berdiri teguh. Ya, orang menolak, orang membuli, merendahkan atau seperti apa, ya itu semuanya vitamin buat kita. Supaya kita semakin kuat untuk menghadapi, menuju goal kita tadi, yaitu pensiun bersama-sama. Ya, demikian Pak. Semangat pagi semuanya, sukses semua, sehat semua. Salam 5 pilar untuk kita semuanya. Demikian Pak, saya Salam kembalikan waktu lima dan kesempatan. pilar untuk semuanya. Terima kasih Bu Tarigan, keren, 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 keren habis. Nah ini ya, Bapak Ibu, eh, kita sama-sama di sini bahwa orang yang bijak, tadi disampaikan bahwa orang yang bijak, ya, itu untuk menjadi bijak, pertama-tama adalah satu adalah iman. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi muslim, tapi tidak hanya iman dan takwa di mulut, tapi iman dan takwa mari kita ikuti dengan tindakan. Apabila orang itu takwa dan iman, di sini dikatakan ya, untuk menjadi bijak sana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Hormat berarti tidak hormat pada Tuhan saja. Kalau hormat atau taat pada Allah atau Tuhan itu hablum minallah. Tapi lebih penting lagi adalah hablum minanas. Ya, hormat, saling menghargai antara kita umat manusia. Ya. Tapi disampaikan kepada Ibu Tarigan, kalau kita salah, kemudian ada orang lain yang mengingatkan, menegur, maka di sini sebagai seorang pemimpin yang bijak tidak mudah kecewa, ya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak capek, tidak malas, tidak kesal, tidak bosan, tidak kesel atau tidak jengkel manakala kita itu salah, kemudian diingatkan, ya, baik itu langsung maupun tidak langsung, kita harus peka. Peka dalam arti kata, kalau kita tidak diingatkan langsung, karena orang kalau diingatkan langsung, kesel, tersinggung. Nah, di sini, monggo kita sama-sama. Itu untuk saya. Saya sendiri, saya pernah oleh Pak Darmawan itu Oke, Pak Denny, silakan. Pak Denny agak ada tugas. Saya pernah diingatkan oleh Pak Haji Darmawan. Dan saya, oh iya Pak, itu kekurangan saya. Iya Pak, itu kekurangan saya. Pak Narto ya. Mungkin Pak Denny, monggo. Pak Denny mau selamat bertugas. Sampai jumpa hari Minggu besok Pak, kita di Pringsewu. Nah, saya diingatkan oleh Pak Darmawan dan saya, oh iya Pak. Kemudian saya teleponan sama Pak Basri. Saya kemarin diingatkan Pak sama Pak Darmawan begini-begini. Ya terus saya iya. Wih, apa kata beliau? Untuk menyanjung hati saya dan saya merasa tersanjung sehingga saya akan mengikuti pasarannya. Wih, sampai itu bagus. Sampai itu diingatkan tapi sampai ngikuti. Nah, monggo Bapak, Ibu-ibu semua yang di sini ya, yang punya teman, yang punya sahabat dekat, yang punya kawan dekat, baik itu ketua HK maupun bukan ketua HK, manakala kita salah kemudian diingatkan, monggo legowo, bahasa Inggrisnya legowo, ya toh? Itu bentuk hablum minanas, itu bentuk asah, asih dan asuh. Kita beruntung manakala ada sahabat,
sama-sama ketua HK, kemudian kita diingatkan, baik chat pribadi maupun dalam pembicaraan seperti ini, itu kita beruntung. Kenapa beruntung? Mohon maaf ini, Bu Tarigan, bisa nggak ngelihat telinga sendiri tanpa cermin, Bu? Bu Tarigan, Tidak, Pak. bisa? Tidak bisa. Bisa nggak ngelihat telinga kita sendiri, Bu? Tidak bisa, Pak. Tanpa cermin. Cermin itu siapa? Ya kaca asli atau orang lain, gitu ya. Bisakah Bu Tarigan ngelihat punggung kita, Bu? Lihat punggung kita, Bu. Nggak bisa ya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Artinya ada sesuatu batasan-batasan di mana kita tidak bisa melihat telinga kita sendiri tanpa cermin. Kita tidak bisa melihat sendiri punggung kita meskipun kita punya diberikan mata dua. Nggak bisa. Untuk itu siapa cerminnya? Orang lain. Siapa cermin aslinya? Ya itu tadi. Apa namanya? Kaca cermin. Nah untuk itu inilah ajang asah, asih, dan asuh. Tidak boleh capek, tidak boleh kecewa, tidak boleh malas diingatkan orang lain, tidak boleh kesel, ya, tidak boleh bosan. Nah, ada loh kadang-kadang teman saya, begitu diingatkan, bukan teman lah, istri, begitu diingatkan, langsung ingatkan kembali. Nah, seyogianya kalau kita begitu diingatkan, ya udah, oke, kita berbagi, kemudian mengingatkan lagi itu di lain waktu, atau oh ya ini juga salah loh ini, oke. Itu terima kasih yang sangat jasa yang sangat besar karena hilang sinyal ya. Halo. Lanjut. Jelas. Oke, jelas. Oke, lanjut. Kadang-kadang sinyal ini, ya. Karena saya di kampung ini, Bu, Pak. Oke, kita harus berterima kasih kepada orang lain. Kita harus berterima kasih kepada siapapun, ya. Siapapun yang mengingatkan kita. Karena apa? Itu bukan orang lain, itu bukan sahabat kita, tapi melalui orang lain. Tapi Allah mengingatkan kita melalui orang lain. Kita tidak bisa apa-apa. Tadi disebutkan dalam pembacaan buku bijak, sesuatu apapun andalkan Tuhan. Waduh, Bu Oneng hari ini telat. Oke, monggo Bu Oneng. Sudah separuh perjalanan, sudah mau habis. Kita, ya toh, apapun kegiatan kita, apapun keputusan kita, itu kita tidak bisa terlepas dari tangan-tangan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Bapak Ibu bisa masuk ke ALP ini karena ridho Allah, ridho Tuhan, karena izin Allah. Ibu-ibu bisa closing itu karena kekuatan Allah, karena kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Jadi kita tidak bisa bahwa itu saya. Itu karena kalau tidak ada saya, nah udah kalau sudah seperti itu melupakan Tuhan. Makanya di buku bijak itu kita harus andalkan Allah, kita harus andalkan doa. Sebelum kita mau berangkat, mau prospek, agar orang-orang kita prospek itu ada yang closing, ada yang mau, kemudian mereka nurut, mereka itu masuk, apa yang kita sampaikan itu masuk, sehingga mereka itu apa namanya bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Itu semuanya adalah ridho Allah. Itu semuanya adalah ridho Tuhan. Itu semuanya adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada daya, upaya, dan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kalau kita merasa bisa, kalau kita merasa kuat, maka itu namanya sombong. Ya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu tetap hubungannya dengan hablum minallah. Hubungannya dengan Allah. Segala sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan izin. Segala sesuatu yang sudah terjadi, itu sudah takdir. Kita hakul yakin bahwa takdir itu
Ya kehendak Allah. Kalau sesudah sesuatu terjadi itu ya kehendak Allah. Termasuk orang mengingatkan kita, oh itu kehendak Allah. Jangan anggap walah bapak itu, walah mbak ini, walah ibu itu. Ya toh, mengingatkan saya dan sebagainya, itu dari Allah. Maka perlu kita bersyukur apabila orang lain menegur kita, memberikan wejangan kepada kita. Itu Masya Allah. Itu dari Allah. Meskipun tidak ujuk-ujuk petunjuk Allah itu datang. Itu izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di alinea beberapa alinea, dikala orang yang pengen bijaksana, ya toh? Orang yang pengen bijaksana, orang yang pengen menjadi pemimpin hebat, orang yang pengen bagus ke tindakannya, itu kita harus iman, takwa. Takwa dalam arti yang sebenar-benar ya, yang Kristen ya monggo ke gereja. Kalau tiap pagi doa ya monggo doa. Kalau sore waktu doa ya monggo doa. Begitu juga yang Islam. Lalu jangan kita Islam, saya yang penting sudah Islam, sudah syahadat, ya toh? Tapi sudah sholat, sudah zakat, sudah haji bahkan. Tapi belum minanasnya amburadul. Belum minanasnya amburadul. Maka kita tetap bagi orang-orang bijak itu takwa dan iman. Takwa dan iman. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta kita tidak hanya hablum minallah, tetapi kita harus hablum minanas. Hubungan kita antar umat, hubungan kita dengan saudara, bil khusus dengan keluarga. Jangan jadi setan di dalam tapi jadi malaikat di luar. Artinya berbaik-baik dengan orang lain tapi di dalam sendiri, Masya Allah. Dengan anaknya bentak-bentak, dengan istrinya bentak-bentak, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Lu marah. Itu kata Bu Esther ya. Itu kalau orang-orang Madura, Masya Allah. Kita belum nyampe ya, ada orang Madura yang masuk di sini ya. Itu namanya habluminallahnya bagus, tapi Masya Allah habluminanasnya kurang. Monggo, bareng-bareng. Itu untuk saya. Ya. Monggo kita perbaiki sama-sama sehingga kita kebersamaan tadi kita harus rukun, harus kompak, harus satu fokus. Insya Allah goal kita cepat. Tapi kalau kita, Masya Allah, kita sesama itu satu diingatkan, marah, kemudian saling memarahi, kita saling, oke, monggo yang izin. Keselarasan, tidak ada kerukunan, tidak ada saling asah dan asuh, goal kita susah, Bapak Ibu. Goal kita susah. Nah, monggo kita sama-sama saling mengingatkan. Kekurangan kita itu orang lain yang tahu, kebaikan kita juga orang lain yang tahu. Kita saling koreksi diri kita sendiri, tidak mengkoreksi orang lain. Tapi manakala ada orang yang mengingatkan, bukan berarti mengoreksi, tapi meluruskan, mengajak. Loh, jangan mikir-mikir, Bu, itu siring. Pak, jangan ke tengah-tengah, itu jalan ada mobil. Gitu. Pak, jangan ke situ, ada ular. Pak, jangan ke situ, ada tawon. Ada lebah. Dan sebagainya. Pak, jangan lewat sana, karena di sana itu sepi. Kalau nanti sepi ada begal. Itu diingatkan dalam kebaikan. Oke, Pak Mansur, izin. Oke. Ada di IGD. Ada yang sakit hari ini. Ya. Oke. Bapak, Ibu,